Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Sallallahu wa sallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Jamaah salat maghrib Masjid Al-Falah yang dikerahkan oleh Allah, majelis ilmu yang dimuliakan oleh Allah. Saya persilakan bagi yang ingin membuka aplikasi artinya untuk baca surat Ibrahim, surat 14 ayat 35 menjadi topik kajian pada malam hari ini. Topiknya tentang patung. Patung ini sebetulnya sudah menghangat sejak bulan Juli yang lalu. Ya, hari ini pokoknya tenggelam oleh ramainya masalah pengkhianatan dan lain-lain. Padahal pada hari Rabu kemarin itu masih ada pernyataan dari Komite Indonesia untuk Solidaritas Dunia Islam KISDI tanggal 3 September hari Sabtu kemarin. Pernyataannya tentang protes, dalam bentuk protes terhadap pemerintah Provinsi Jawa Barat. Bukan protes apa? Mengusulkan menolak keras izin membangun patung Soekarno di Gor Saparua Batu. Penolakan ini sebetulnya sudah dilakukan oleh banyak ormas-ormas Islam di Jawa Barat. Semua ormas Islam menolak pembangunan patung Soekarno yang menelan biaya lumayan besar, ya. Berapa miliar? 10 atau 8, kemudian yang jadi proyek itu triliunan hanya untuk sebuah patung. API, Aliansi Perjuangan Islam, juga membuat pernyataan menolak diizinkannya membuat patung. Tapi katanya patungnya sudah ada, sudah siap tinggal dipasang. Nah, kita ingin melihat dari sisi ajaran Islam dalam surat Ibrahim ayat 35. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadzal balada aminan
Wajnubni wa baniya an na'budu asnam. Silakan baca terjemahan. Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, ya Tuhan, jadikanlah negeri ini Makkah negeri yang aman, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku agar tidak menyembah berhala. Ya, yang berhala. Ada lagi terjemahan lain, kan itu terjemahan bahasa Indonesia kan bervariasi. Terjemahan semuanya berhala. Sama. Nah, kalau sama, dibuka surat Al-Asy'ara. Di surat Asy-Syu'ara bisa ayatnya ayat 52. Watlu alaihim naba'a Ibrahim idh qala li abihi wa qaumihi ma ta'budun qalu na'budu asnaman fa nadhallu laha 'akifin. Terjemahannya ayat 52. Qalu na'budu asnaman fa nadhallu laha 'akifin. Berhala juga di situ. Oke. Ini ayat 71. Surat Asy-Syu'ara, surat 40 46. Asy-Syu'ara bukan Asy-Syura ya. Asy-Syu'ara ayat 20 ayat 71. Qalu na'budu asnaman wa nadhallu laha 'akifin. Artinya Mereka menjawab, kami menyembah berhala-berhala dan kami senantiasa tekun menyembahnya. ya berhala. Asnam bentuk jamak, mufradnya adalah sanam. Ya, secara bahasa itu artinya adalah patung. Kata lain dalam Al-Quran, selain daripada sanam atau asnam tadi, bisa ditemukan di dalam ayat itu surat 21, surat Al-Anbiya ayat 52. Surat 21 ayat 52. Ini kisah Nabi Ibrahim juga. Qala li abihi wa qaumihi ma hadhihi tamathil allati antum laha akifun.
kayaknya berhala juga seperti terjemahannya. Silakan dibaca terjemahannya. Ingatlah ketika dia Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kaumnya, patung-patung apakah ini yang kamu tekun menyembahnya? Ya, tamasil sama dengan asnam tadi, patung-patung. Bedanya apa? Dari sisi makna saja, tamasil itu dari misal, permisalan, percontohan. Tamsil, kalau sonam itu secara definisinya adalah jussatun, itu artinya benda mati yang berbentuk sesuatu yang bernyawa, baik itu dibuat dari tanah, dari kayu, dari fiddah, tembaga atau perak, nuhas, lalu kemudian disembah. Itu kalau sonam, ya ada kaitan dengan menyembahnya. Satu lagi terkait dengan istilah dalam hadis Rasulullah SAW disebut dengan surah. Kalau dalam Al-Quran kata surah itu memang ada, tapi terjemahannya mungkin bukan berarti patung. Bisa dilihat dalam surat Al-Infitar, juz amma. Fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Kata surah dalam surat Al-Infitar surat 84 surat 82 ayat 8. Coba dibaca terjemah. Dalam bentuk apa saja yang dikehendaki dia menyusun tubuhnya. Fi ayyi suratin, dalam bentuk apa? Masya Allah kehendak. Untuk menyusun, membuat, menciptakan manusia. Fi suratin, fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Rakkab arti menyusun. Nah, satu lagi di surat Ali Imran, dekat surat 3 ayat 6. Walladzi yusawwirukum fil arham. Walladzi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Itu artinya yang membentuk kamu dalam rahim menurut yang dia kehendaki. dia membentuk kamu. Allah menciptakan manusia dalam ahsan takwim, itu artinya dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Sama dengan surah sawwarat. Nah, kata surah ini kemudian dalam bahasa sehari-hari dikenal dengan foto atau gambar. Kenapa? Foto kan menampilkan, misalnya ada orang memoto orang, tampilan kan seperti tadi, timsal, tamathil, seperti orang, padahal itu bukan orangnya. Itu cuma foto, aslinya dia yang hidup ini. Nah, jadi surah tadi bentuk, ya, bentuk, kemudian bentuk itu serupa dengan aslinya. Apa gelas ini kalau difoto itu namanya surah, fotonya namanya surah. Karena apa? Dia bentuknya sama seperti aslinya.
Kalau sanam tadi dibentuk dalam rupa manusia, kan? Apa binatang? Binatang juga ada yang kepalanya manusia, ekornya singa, itu surah. Tapi namanya sanam karena dia disembah. Nah ini yang tadi Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah agar supaya wajnubni, jauhkanlah aku, wabaniya, dan anak cucuku, an na'budal asnam, untuk menyembah patung-patung berhala yang dibuat dalam rupa manusia. Karena sejarah patung berhala ini yang dikenal dengan sejarah syirik dalam Islam itu terjadi pada masa Nabi Nuh alaihissalam. Di masa Nabi Adam alaihissalam tidak ada syirik. Di masa Nabi Nuh alaihissalam, disitulah mulai terjadi syirik dalam bentuk penyembahan. Asal muasalnya bisa dilihat dalam surat Nuh. Akhir suratnya. Kita ketemu surat Nuh. Surat Nuh ayat 23. Ya salah. Ya. Wa qalu la tadarunna alihatakum wa la tadarunna waddan wa la suwa'an wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Artinya, Dan mereka berkata, jangan sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Tuhan-Tuhan kamu, dan jangan pula sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Wad, dan jangan pula Suwa, Yahus, Ya'uq, dan Nasr. ada catatan kaki? Kalau di Quran itu mana? Di Quran. Di dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan, Ibnu Abbas mengatakan bahwa nama-nama Tuhannya kaum Nabi Nuh waktu itu, Wad dan Suwa, Yaghus, Ya'uq, Nasr, itu nama orang-orang soleh jauh. Dijelaskan oleh Ibnu Abbas bahwa nama orang-orang itu waktu masih hidup masing-masing punya majelis. Kalau istilah kita, dia punya majelis taklim. Dia punya pengikut-pengikutnya, dan mereka adalah orang-orang soleh di zamannya. Sebagian riwayat mengatakan zamannya antara Nabi Adam alaihissalam dan Nabi Nuh. Jadi kalau antara Nabi Adam dan Nabi Nuh berarti sudah jauh dari Nabi Adam. Kemudian Nabi Nuh alaihissalam datang untuk memperbaiki kaumnya sudah rusak akibat terjadinya syirik atau penyembahan kepada patung-patung berhala tadi, yang asal muasalnya adalah nama orang-orang soleh dari kaumnya. Ketika meninggal dunia, pada mengajukan usulan, bagaimana kalau kita buatkan patung supaya kalau kita lihat mereka membangkitkan semangat baru untuk meneladani, begitu. Maka dibuatlah sanam, dibuatlah patung. Tapi ganti generasi, setan datang membisikkan pada mereka,
ini orang-orang baik-baik harus dikultuskan, dipuja, bukan sekedar dipuja-puji, disembah. Itulah terjadinya sejarah syirik pertama sekali di dunia manusia ini, yaitu di masa Nabi Nuh alaihissalam, yang Allah ungkapkan dalam surat Nuh ayat 21 tadi. Wa qalu la tadarunna alihatakum. Nabi Nuh alaihissalam datang mengajak mereka untuk menyembah kepada Allah. Tapi kaumnya menjawab, jangan kamu tinggalkan Tuhan-Tuhan kamu. Yang dimaksudkan Tuhan itu adalah nama-nama orang-orang soleh dahulu yang masih hidup, menjadi ikutan, menjadi contoh, menjadi teladan. Setelah mereka meninggal dunia, tadi dibuatkan patung, tujuannya tadi seperti itu saja. Kalau lewat melihat itu, semangatnya bangkit untuk meneladani itu. Tapi lama-kelamaan kemudian disembah oleh mereka. Nah, karena itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kaum muslimin membuat surah. Kalau di masa Rasulullah tidak hanya patung, orang melukis. Kalau sekarang juga masih banyak ya. Dulu sebelum zaman adanya foto, orang kan melukis. Dan lukisan itu juga sama seperti mirip aslinya. Itu namanya surah. Kenapa dilarang? Di masa Rasulullah SAW itu sebelum ada larangan ini, kisahnya dalam hadis Sahih Muslim, Imam Muslim menurunkan hadis-hadis yang berkaitan dengan larangan patung berhala ini, larangan untuk menyimpan surah di rumah. Nah, atas dasar hadis-hadis itulah kemudian Imam Nawawi dalam syarah hadis-hadis tersebut, hadis riwayat Imam Muslim dari nomor 2004 sampai dan 2017, itu hadis-hadis tentang larangan surah atau sonam. Sehingga kata Imam Nawawi dalam syarah hadis Muslim dikatakan taswiru surat al-hayawan. Taswir itu artinya menggambar, melukis, atau sekarang memoto. Konteksnya waktu itu, kalau sekarang kan kita artikan taswir itu dari memoto. Tapi waktu itu kan belum ada foto. Melarang taswir surat al-hayawan artinya melarang melukis, menggambar surah. Kita artikan apa surah? Gambar ya. Lukisan dari makhluk yang bernyawa, baik manusia ataupun binatang. Dia katakan itu adalah haramus syadidut tahrim, perharaman yang sangat diharamkan, wa huwa minal kabair, dan itu adalah termasuk dosa besar. Karena ancamannya al-wa'idus syadid, ancaman yang keras, yaitu pada hari kiamat nanti orang-orang yang memoto, melukis makhluk yang bernyawa itu akan disiksa, diazab
sambil diperintahkan hidupkan apa yang telah kamu buat di dunia dulu. Kalau itu dalam bentuk patung, itu bukan melukis tapi membuat patung dari tanah. Atau kalau kisah Nabi Ibrahim AS, ayahandanya itu kan tukang kayu, tukang pahat kan. Dipahatlah patung-patung, kemudian diletakkan di tempat peribadatan mereka. Nah, kata Imam Nawawi, fatasni'atuhu haramun bikulli halin, maka membuat gambar berupa semua makhluk yang bernyawa adalah diharamkan. Sawa'un kana fi thawbi, apakah itu di baju, di pakaian. Kalau pakaian kita ada gambar burung-burung, itu termasuk di sini. Kan itu kan gambar surah. Au bisatin, atau di spray bisa, atau bantal, atau mata uang dinar, au bidinarin fulus, atau di bejana ina itu, atau di dinding dan lain-lain sebagainya. Nah, ini karena Rasulullah SAW menyatakan asyadun nasi adaban yaumal qiyamati, asyadun nasi adaban yaumal qiyamah, manusia yang paling dahsyat azabnya pada hari kiamat ini adalah al-musawwiruna. Al-musawwirun adalah orang-orang yang membuat, apakah itu dalam bentuk patung, timsal atau tamasil tadi, berupa manusia kah ataupun makhluk yang lainnya bernyawa. Al-musawwirun. Nah, karena itu kalau melihat hadis-hadis ini dalam kaitan bukan hanya yang membuat atau menggambarnya. Kisahnya Siti Aisyah radhiyallahu anha qalat kana lana sitrun fihi tamathil tadi bukan hanya patung. Sitrun itu gordeng penutup jendela itu atau pintu. Kata Siti Aisyah, kami punya sitr fihi tamathil ta'ir, ada gambar burung. Wa kana dakhilu idza dakhala istaqbala, karena dia gantungnya itu di depan pintu, dia kata, kalau orang masuk pasti langsung melihat itu. Dan dia cerita, suatu waktu Rasulullah pulang dari perjalanan atau pulang dari biasanya perjalanan jihad. Lalu ketika dia akan masuk rumah, tiba-tiba dia berdiri di pintu itu. Nah, Siti Aisyah kata, ya Rasulullah, atubu ilallahi wa ila rasulih. Kata dia, kenapa Rasulullah tidak masuk? Saya dosa apa ini? Ya Rasulullah, saya bertobat kepada Allah dan Rasulnya. Mada adnabtu, dosa apa saya? Rasulullah mengatakan, ma hadhihi tamathil, ini apa ini? Ini kan gambar di spray ya Pak. Ini ada dua. Kisah satu lagi itu dia masuk melihat di orang Arab pun tidak pakai kursi ini. Duduk di bawah,
kemudian sandarannya itu pakai bantal, ada juga yang di tangannya. Nah itu Siti Aisyah membuat seperti itu. Jadi dua kisah yang pertama itu ketika dia masuk, kau udah lihat ini, Rasulullah tidak mau masuk. Apa katanya? Innal malaikata la tadkhulu fi baitin fihi suratun wa kalbun. Malaikat pembawa rahmat tidak akan masuk ke dalam rumah yang di dalamnya ada surah dan anjing. Ini singkirkan, ganti, kata Rasulullah kepada Siti Aisyah. Kalau yang satu lagi tadi karena dia lihat bantal, ya saya memang sengaja beli ini untuk Rasulullah yang baru. Jadi diganti, sarungnya diganti yang baru, tapi itu juga gambar burung. Pokoknya makhluk yang bernyawa. Rasulullah menegurnya sama dan kalimat itu. Malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang di dalamnya ada surah. Apalagi patung. Ya surah, patung itu juga namanya surah tadi. Yang berbentuk makhluk yang bernyawa. Nah atas dasar inilah kemudian para ulama mengatakan, kalau orang melukis, boleh tidak itu? Boleh. Kalau yang dilukis itu pemandangan. Pokoknya asal jangan ada tampilan makhluk yang bernyawa, itu boleh. Dasarnya karena tadi ada larangan yang sangat dahsyat sekali, yaitu bahwa orang yang melukis atau menggambar sesuatu yang bernyawa itu pada hari kiamat nanti akan diazab. Karena dia mencoba untuk meniru ciptaan Allah. Karena itu sambil dia disiksa kemudian disuruh hidupkan, kalau memang kamu bisa menghidupkannya, mau mencontohi, mau meniru penciptaan Allah. Nah kalau hadisnya ancaman kepada orang yang melukis, menggambar, tapi lebih lanjut, yang menyimpannya, yang menaruhnya pun juga berakibat pada malaikat pembawa rahmat tidak akan masuk ke dalam rumah tersebut. Foto kita itu juga namanya surah. Sehingga tahun 70-an, waktu itu Menteri Agamanya masih Mufti Ali, datang ke kampus kami di Madinah. Kita kan ada punya tustel juga waktu itu. Tidak boleh memoto. Saya kira jamaahnya juga masih mengalami ya. Kalau yang tahun 70-an, 80 mungkin saya apa tuh? Ada enggak jamaah yang mengalami dirampas fotonya oleh askar kemudian dibanting, dipecahkan itu? Karena Syekh Abdul Aziz bin Baz itu mengharapkan memoto. Dasarnya ini aja ayatnya. Tapi kan pada waktu itu belum ada tustel atau memoto seperti sekarang. Itulah yang membuat beda pendapat di kalangan ulama bahwa kalau kita foto untuk urusan paspor atau itu tidak apa-apa, tapi kalau disengaja difoto kemudian digantung di dinding, nah ini tujuannya untuk apa itu? Bisa-bisa terkena dengan hadis tadi, yaitu innal malaikata la tadkhulu fi baitin fihi as-surah, gambar dan kalb. Masjid-masjid kita kan biasanya tiap tahun mengeluarkan kalender ya. Sebaiknya dihindari sajalah foto-foto pengurus. Saya pernah dapat adzan dulu. Silakan.
Ya, kita lanjutkan. Saya bacakan hadis yang lainnya. Dari Siti Aisyah juga. Kan ini dalam rumah tangga Rasulullah. Jadi yang meriwayatkan hadis bukan Abu Hurairah, bukan Ibnu Abbas atau Ibnu Umar. Sumbernya dari Siti Aisyah. Dia katakan apa? Qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min safarin. Istilahnya, Rasulullah baru kembali dari satu perjalanan. Wa qad satartu ala babi durnukan fihi al-khayl. Kalau tadi kan burung, ini durnukan itu artinya sama sitter atau penutup pintu. Khayl itu kuda, zawatil ajnihah, yang banyak sayapnya, gambar. Fa'amarani fanaza'tu. Rasulullah menyuruh saya untuk dicabut. Jangan. Kan tidak ada hubungan dengan menyembah di sini. Kalau orang mengatakan bahwa dilarangnya patung itu karena nanti disembah, sehingga kalau tidak ada unsur untuk menyembah boleh. Ini kan hanya gambar saja, tidak boleh. Dan kisah lainnya seperti Rasulullah datang satu pesta pernikahan, dia diundang, sampai di halaman rumah dia terus balik, gak masuk ke rumah itu. Sahabat-sahabat kan kalau melihat Rasulullah, mereka perhatikan apa yang diucapkan, apa yang dilakukan. Kok Rasulullah pulang? Mereka bertanya. Kan ada hadis Rasul yang mengatakan hakul muslim alal muslim sittun. Hak muslim sama yang lainnya itu ada 6. Salah satunya ada idza da'aka fa'ajibhu. Kalau dia mengundangmu, penuhilah undangannya. Rasulullah tadi ulang lagi, kenapa? Saya datang situ ada patung. Hadis ini kemudian para ulama mengatakan bahwa kalau ada pesta undangan tapi sana ada kemungkaran, tidak didatangi tidak apa-apa. Hanya karena patung, hanya karena gambar, hanya karena foto, itu ya. Kalau ancaman tadi terhadap orang yang membuatnya, tapi ini terkait dalam
rumah tangga kita kepingin malaikat membawa rahmat itu senantiasa datang. Kalau rahmat Allah akan membuat kita tenang, hidup damai dalam rumah tangga. Nah, kalau hadis tadi kan ada dua tuh. Kita tidak ada yang melihara anjing kan ya. Kalau ada yang melihara anjing untuk jaga rumah atau apa, itu latihan saja kalau masuk ke dalam rumah. Karena pernah kisah malaikat Jibril tidak masuk ke dalam, padahal dia sudah janji dan Rasulullah akan datang. Tapi ketika udah waktunya, Rasulullah resah, kok kenapa malaikat Jibril kok menyalahi janjinya? Biasanya tidak akan mungkin malaikat Jibril menyalahi janjinya. Sampai hari ini, sampai sekarang dia tidak datang. Nah, ternyata di rumah Rasulullah itu ada anak anjingnya masuk. Nah, ketahuan anak anjing masih bebas. Sehingga malaikat, nah setelah anak anjing tadi sudah ditangkap, dibuang, baru muncul malaikat Jibril. Tanya Rasulullah, kenapa tuh kita janjian kemarin jam sekian gitu. Ya, tadi saya mau masuk, tapi situ ada anjing. Innal malaikata la tadkhulu baitan fihi kalbun wala surat. Itu. Malaikat tidak masuk ke dalam rumah di sana ada anjing ataupun surah. Ini surah tadi bisa dalam arti patung atau lukisan yang bernyawa, atau foto kita. Kalau foto ini beda pendapat tadi. Ada mengatakan bahwa tidak apa-apa karena tidak ada niat kita untuk menyembah, mengkultuskan. Cuma demi kehati-hatian, saya kira lebih bagus dihindari. Masukkan dalam album aja, nggak kelihatan. Tapi kalau dipajang di situ, apalagi ini untuk kenang kan dulu waktu pesta pengantin baru kan itu, supaya anak cucu ini biar tahu gitu. Untuk demi kehati-hatian lebih baik kita tidak usah dipajang situ. Apa di atas meja atau apa. Untungnya kan di masa itu belum ada foto. Tapi begitu sahabat-sahabat begitu tahu bahwa adanya siksaan, ancaman siksaan yang begitu dahsyat, mereka tidak ada satupun yang membuat melukis wajah Rasulullah. Kalau dibolehkan, itu sekarang kita bisa saksikan wajah Rasulullah itu bagaimana. Wajah Abu Bakar Siddiq, wajah Umar bin Khattab, tapi dengan pernyataan bahwa asyadun nasi adzaban yaumal qiyamati al-musawwiruna. Udah stop, mereka tidak ada yang melukis lagi seperti zaman jahiliyah ya. Ya. Kalau doa Nabi Ibrahim alaihissalam tadi kan itu ingin agar anak cucunya di belakang hari tidak menyembah patung-patung berhala. Itulah diantara alasan lain para ulama mengatakan bahwa kita tidak tahu sekarang ini kita gantung kakek nenek moyang kita itu misalnya jabatnya panjang, generasi ganti generasi di belakang hari, jangan mereka putuskan. Dari sirinya di situ nanti. Oleh karena itu demi kehati-hatian, ya sebaiknya kita hindari saja semuanya, karena kaitannya dengan tadi sirik. Itulah yang menjadi alasan juga para ulama, para santri-santri pondok pesantren Jawa Barat yang menolak dibuatnya patung Soekarno. Apalagi jadi proyek tadi kan. Jadi proyek wisata, nanti orang datang sana malah dipuja-puji lagi, itu dikultuskan. Ya, demikian. Silakan kalau ada pertanyaan. Ya. Ayatnya tahu kan? Ayatnya
baca ayatnya. Zaman Nabi Sulaiman, ya betul. Kan zaman Nabi Sulaiman. Syariat ini kan berlaku di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada misalnya di zaman Nabi Musa alaihissalam itu ada daging binatang yang tadinya halal menjadi haram akibat dari ulah mereka. Nah, soal patung di masa Nabi Sulaiman itu kan dia memerintahkan kepada jin-jin untuk membuat patung, menyelam di dasar laut dan macam-macam yang dikerjakan itu. Pertanyaannya kan, kok di zaman Nabi Sulaiman dibolehkan? Di zaman Nabi kita Muhammad SAW ada syariat yang tetap dipertahankan, tapi ada yang kemudian dilarang atau diharamkan. Kalau seperti daging babi kan di Injil, Taurat ada. Ya, sampai kepada Nabi kita Muhammad SAW ditetapkan. Tapi penganut Kristen kan makan babi itu. Alasannya iya memang dilarang dalam kitab Taurat, Injil, tapi yang dilarang itu babi hutan. Babi yang dilarang tidak dilarang. Dari mana itu? Tafsiran aja. Jadi betul memang dalam ayat itu cerita tentang Nabi Sulaiman dan jin-jin membuat tamathil. Dalam Quran sebutkan tamathil, artinya patung-patung. Tapi kan memang Nabi Sulaiman masih hidup, kan mana ada yang mau menyembah patung-patung. Jadi kan akibat Nabi Sulaiman jaraknya dengan Nabi Nuh kan jauh. Asal muasalnya itu disembah tadi, maka diartikan dan berhala-berhala. Tapi secara makna bahasanya adalah semua yang dibentuk dan kemudian yang bernyawa, itulah oleh Rasulullah SAW dikatakan tidak boleh ada di dalam rumah tangga kita. Ya, ada lagi. Ya. Baik, kalau tidak ada, kita cukupkan sampai sini. Kita akhiri bersama membaca doa kepada majlis. Subhanallah.